Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, video kali ini kita belajar bersama tentang keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar ini kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Gitu ya. Jadi kita ulangi, keseimbangan pasar itu kondisi di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Jadi jumlah barang yang sama ya. Pada tingkat harga tertentu. Pada titik ini tidak ada kecenderungan perubahan harga karena kekuatan permintaan dan penawaran berada dalam keseimbangan. Jadi kita ulangi, seimbang itu artinya sama antara permintaan konsumen dan penawaran produsen. Gitu ya. Oke. Bagaimana proses terbentuknya keseimbangan pasar? Yang pertama, kita perhatikan dulu bagaimana interaksi permintaan dan penawaran. Proses terbentuknya keseimbangan pasar, interaksi permintaan dan penawaran. Nah, kita kembali pada pengertian permintaan. Permintaan itu kan jumlah barang yang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran barang jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Jadi ulangi, kalau permintaan itu muncul dari konsumen, ya kan? Permintaan itu berapa banyak sih yang akan dibeli gitu oleh konsumen. Kalau penawaran berapa banyak yang akan dijual oleh produsen, ya. Nah, keseimbangan terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, ini permintaan dan penawaran itu sama. Nah, itulah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau equilibrium price disebut juga sebagai harga pasar, yaitu harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi harganya ketemu, kalau misalnya permintaan pembeli dan penawaran produsen ketemu, itu harganya berapa pada saat itu. Itu yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga equilibrium. Harga ini ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar bebas tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Jadi interaksi murni antara permintaan dan penawaran. Sekali lagi, kalau permintaan datangnya dari konsumen, kalau penawaran dari produsen. Ketemu tuh gitu. Sepakat pada kondisi harga berapa gitu, itu disebut dengan harga keseimbangan. Jika harga barang lebih tinggi dari harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Kalau harganya lebih tinggi dari harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jika harga lebih rendah dari keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Mekanisme pasar akan terus bergerak hingga mencapai titik keseimbangan. Nah, jadi yang dimaksud ini adalah kan permintaan selalu ada gitu ya dari pembeli, penawaran juga selalu ada dari produsen. Nah, ini terus aja gitu sampai mereka itu terus berjalan sampai ketemu harga yang pas di mana pembeli sepakat dan penjual sepakat pada harga itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat kurva keseimbangan pasar. Kita akan mempelajari ini juga ya. Pertama ada ini dulu, kurva permintaan. Ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Ini berbentuk menurun dari kiri atas gitu ya ke kanan bawah. Ulangi, dari kiri atas ke kanan bawah begitu ya. Nah, kalau kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan barang yang ditawarkan berbentuk naik dari kiri bawah ke kanan atas gitu ya. Nah, ini yang kurva penawaran, ini kurva permintaan. Titik keseimbangan adalah perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Ini kalau digabung antara kurva permintaan dan kurva penawaran ini, bentuknya nanti kurang lebih begini. Kita buat lurus. Nah, ini yang penawaran begini, permintaan begini. Nah, inilah yang disebut dengan titik keseimbangan. Jadi pertemuan antara kurva ini permintaan dan ini penawaran. Ketemu di titik ini, inilah keseimbangan pasar ya. Nah, keseimbangan pasar dapat berubah jika terjadi perubahan dalam faktor-faktor yang memengaruhi permintaan atau penawaran, seperti perubahan pendapatan masyarakat. Ini kalau ada perubahan pendapatan masyarakat kan berarti permintaan juga berubah begitu ya. Penawaran juga berubah. Kemudian faktor yang memengaruhinya juga adalah perubahan harga barang substitusi atau komplementer. Masih ingat barang substitusi itu barang pengganti ya. Kalau barang komplementer itu barang pelengkap.
Kemudian yang ketiga, perubahan teknologi produksi. Ini akan memengaruhi contohnya jumlah produksi gitu. Nah, jumlah produksi juga memengaruhi permintaan dan penawaran. Kemudian intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, atau harga minimum dan maksimum ini juga memengaruhi jumlah permintaan maupun penawaran. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian dapat mengubah keseimbangan pasar. Kita akan lihat contoh tabel keseimbangan pasar yang menunjukkan hubungan antara harga, jumlah permintaan, jumlah penawaran, dan kondisi pasar. Nah, ini pada harga Rp1.000, jumlah permintaan misalnya 100, jumlah penawaran 20. Kemudian pada saat harga 2.000, jumlah permintaan 80, jumlah penawaran 40. Pada harga 3.000, jumlah permintaan 60, jumlah penawaran 60. Pada harga 4.000, permintaannya 40 unit, penawarannya 80 unit. Harga 5.000, permintaannya semakin menurun jadi 20, jumlah penawaran semakin tinggi. Jadi kita akan melihat bahwa ini kalau harganya semakin tinggi, jumlah permintaannya semakin rendah, tetapi jumlah barang yang ditawarkan di sini semakin tinggi. Gitu ya. Jadi ini kalau permintaan nih berbanding terbalik, kalau penawarannya berbanding lurus. Jadi sama-sama. Kalau harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Nah, sekarang kita fokus pada ini harga berapa terjadi keseimbangan, harga keseimbangan. Nah, itu tadi kita sepakati bahwa kalau jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama, berarti yang ini, maka disinilah terjadi harga keseimbangan. Jadi harga keseimbangan timbul ketika jumlah permintaannya QD sama dengan QS. Gitu ya, ini terjadi keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, ini contoh bagaimana bentuk kurva keseimbangan pasar. Ini adalah tabelnya yang ini ya, dipindahkan lagi ke sini, di copy. Pada harga 1.000, kita lihat harga 1.000, jumlah permintaannya 100. Kalau kurva permintaan kan yang ini ya, yang biru ini nih, yang biru. Sehingga kita bisa lihat ke sini, kalau harga, nah ini harga tuh berarti yang ini harga tuh, harga ya. Kalau yang ini jumlah barang berarti ini Q gitu ya. Nah, kalau harganya 1.000 yang ini, kalau harga 1.000 berarti ini harga 1.000. Di sini jumlah permintaannya 100. Jumlah permintaannya 100. Ini 100 nih. Jadi ketika titik ini 100 berarti kita fokus ke titik ini ya. Kemudian ketika harganya 2.000, berarti ini harganya 2.000 nih. Jumlah yang diminta 80. Ini kita karena jumlah tuh yang ini, maka kita fokus ke Q kalau jumlah. Ini kan 80 ya, berarti titiknya ada di sini. Gitu. Kemudian harganya 3.000, berarti harga 3.000 tuh yang ini. Ya, harga 3.000 yang itu, kemudian jumlah permintaannya 60, berarti kan ini kan. Nah, jadi ketemunya di sini. Gitu. Gitu ya. Nah, kemudian harga 4.000, berarti kan kalau lihat harga 4.000 ya. Kemudian nih harga 4.000, jumlah permintaannya 40, kita lihat nih 40 kan, 40 seperti ini. Ini kalau dipertemukan begini, ini titiknya, ini harganya 5.000, berarti yang ini ketemunya di 20 yang ini ya. Maka kalau kita gabungkan lagi titiknya begini. Nah, yang ini tadi begini. Gitu. Nah, yang biru ini yang permintaan. Nah, sekarang kita lihat yang penawaran. Kalau permintaan itu tadi yang biru, penawaran saya mau yang ini. Pada harganya tetap 1.000, jumlah barang yang ditawarkan 20. Nah, harganya 1.000. Kalau kurva penawaran berarti yang begini ya, berarti yang merah ini. Yang merah kita perhatikan jumlah penawarannya 20. Jadi pada saat harganya 1.000 ini, jumlah barang yang ditawarkan 20. Ya, kalau kita tarik garis kan di sini. Kemudian ketika harganya 2.000, jumlah barang ditawarkan 40. 2.000 berarti kan ini ya, 40 ini. Nah, kalau kita tarik garisnya begini. Gitu ya. Nah, kemudian kalau pada saat harganya 3.000, jumlah barang ditawarkan 60. Berarti kan ini dan ini. Tarik lagi garis begitu. Kemudian ketemulah di titik tengah itu. Lanjut pada saat harga 4.000 yang ditawarkan 80 ya kan? Ini ya 80. Jadi titiknya sebetulnya kalau kita panjangkan begini. Ya. Kemudian pada saat harga
5.000 jumlah barangnya 100, berarti kan yang ini dengan yang ini, ketemulah titik di sini. Nah, titik yang merah ini kita gabungkan di situ, kita buat tarik garis lurus, maka bertemulah ya ini adalah QS ya. Nah, kurva penawaran. Nah, dalam satu kurva ini dalam satu kurva kan ketemu antara kurva yang biru ini dengan kurva yang merah. Pertemuan dua buah kurva ini di tengah-tengah ini namanya kurva keseimbangan. Kalau kalian perhatikan kurva keseimbangan itu, lihat ke sini. Ini terjadi pada saat ini. Kenapa terjadi pada saat ini? Kita perhatikan deh. Keseimbangan, harga keseimbangan terjadi ketika ininya angkanya 60 sama dengan 60. Jadi harga terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Itu ya. Kalau kita lihat di kurvanya di sini, di kurva ini, maka disinilah titik inilah terjadi titik keseimbangan, yaitu pada saat P-nya 60, Q-nya yang ini yang bawah, Q-nya 60. Kemudian pada saat P-nya ini 30. Ya, atau 3.000 ya kalau berdasarkan ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian rumus keseimbangan pasar itu seperti apa? Keseimbangan pasar kan terjadi ketika jumlah permintaan atau QD ini sama dengan jumlah penawaran atau QS pada suatu tingkat harga tertentu. Sehingga rumusnya adalah QD sama dengan QS, ini rumusnya. QD ini jumlah barang yang diminta atau demand, QS ini jumlah barang yang ditawarkan. Bagaimana bentuk fungsi permintaan dan penawaran? Kita perhatikan kembali, kita sudah mempelajari ini bahwa fungsi permintaan itu seperti ini ya. Fungsi penawaran itu seperti ini. P itu harga, A, B, C, D itu konstanta yang ditentukan berdasarkan data pasar, B dan D adalah koefisien yang menunjukkan respon permintaan dan penawaran terhadap perubahan pasar. Kita juga akan melihat kalau dalam fungsi permintaan ini seperti ini bentuknya ya, A minus BP, kemudian kalau dalam penawaran ini plus gitu ya. Nah, contoh soal untuk soal keseimbangan. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran. Kalau keseimbangan berarti akan ada dua, ada QD dan ada QS. Fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Yang ini permintaan, yang ini penawaran. Tahunya dari mana? Pertama ini ada tanda D-nya, ini S-nya gitu ya. Kalau D kan demand, ini supply. Oke, jadi yang atas adalah permintaan, yang ini penawaran. Kemudian kita lihat bentuknya juga. Bentuknya ini sama seperti yang barusan kita bahas. Kalau permintaan A min BP, berarti ininya A, ini B, ini P gitu ya. Kalau permintaan. Kalau penawaran ini kan plus. Ini yang kalau di sini C plus DP, maka di sini C plus DP. Itu ya. Nah, fungsi permintaan dan penawaran ini akan kita masukkan ke dalam rumus keseimbangan untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan. Contoh soal. Contoh soalnya kan yang ini ya, QD sama dengan 100 min 2P, berarti QD sama dengan 100 min 2P dan QS sama dengan 20 plus 3P. Nah, ini karena rumusnya QD sama dengan QS, maka kita masukkan QD-nya yang ini ke sini, berarti 100 min 2P sama dengan QS-nya masukin ke sini ya. Jadi QS-nya 20 plus 3P. Nah, ini QD, ini QS gitu. Ini dari mana yang ini? Yang ini ya dari sini gitu ya. Nah, yang saya tulis barusan ini, yang ini ya. Jadi 100 nih sama nih, 100 min 2P sama dengan 20 plus 3P. Oke. Kemudian kita selesaikan untuk P. Untuk P itu maksudnya yang tadinya ada campuran 100 min 2P, ada yang 20 plus 3P, ini kita akan nyari P-nya, P sama dengan, kayak gitu. P sama dengan tuh berarti, ini kan ada angka 100, ini 20 pindah ke sini ya. Kalau pindah berarti dia kan minus ya, karena sudah melewati sama dengan. Kemudian kita tulis yang 3P ini, nah min 2P akan pindah ke sini, dia jadi plus. Gitu kan ya, jadilah 80 sama dengan ini tambah ini. 3 tambah 2 sama dengan 5P. Nah, kalau saya balik begini. Jadi P sama dengan 80 dibagi 5, jadilah P sama dengan 16. Oke, gampang kan? Ini kita sudah ketemu P-nya. Nah, kita
pindahkan dulu dia. Kalau sudah ketemu P, berarti kita akan mencari Q-nya. Ganti warnanya ya. Ini P sudah ketemu ya, ini kan sama kan P-nya. Kalau ini kita ada caranya lebih panjang begitu. Nah, kalau sudah kita substitusikan. Ini kan P-nya 16 ya. Ini P-nya 16 untuk mencari Q gimana caranya? Nah, yang P16 ini masukkan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan berapa Q-nya pada saat keseimbangan. Nah, artinya masukkan ke salah satu persamaan, kita boleh masukkan ke Q-D atau ke Q-S, nanti jumlahnya sama. Gitu. Jumlahnya sama. Misalnya di sini dimasukkan ke Q-D. Q-D kan berarti yang ini ya. Jadilah Q-D, kita tulis dulu. Q-D sama dengan 100 min 2P. Nah, P-nya 16 ini masukkan ke sini. Ya, jadilah Q-D sama dengan 100 min 2 kali 16. Q-D sama dengan 100 min 2 kali 16 itu 32. Jadi Q-nya adalah 68. Sama kan? Jadi yang ini sama dengan yang ini. Oke. Setelah itu sudah ketemu. Ini ada Q-nya, yang ini tadi P, ini Q. Sehingga titik keseimbangan atau equilibriumnya adalah kan titik keseimbangan itu atau titik tuh ya, titik tuh berarti kan Q, P ya. Nah, ini juga sama, keseimbangan tuh Q-nya yang ini 68, P-nya yang ini. Nah, jadilah ketemu titik keseimbangan tuh terjadi pada saat Q-nya 68, P-nya 16. Nah, kalau kita lihat ini kan sama kan? Sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu bagaimana kurva keseimbangan dari contoh soal 100 min 2P, yang ini berarti ya sama nih, 100 min 2P dan 20 plus 3P. Kita untuk memastikan apakah soalnya sama. 20 plus 3P sama ya. Berarti untuk soal yang ini kurvanya adalah begini. Gitu. Ini yang Q-D permintaan, ini yang fungsi penawaran ya. Pertemuan antara Q-D dan Q-S ini kalau ketemu kesepakatan, ini ketemunya di sini. Jadi harga keseimbangan tuh yang ini, di sini dan di sini. Ya. Nah, karena kita sudah mencari harga keseimbangan tuh yang ini. Oke, E-nya 68. Nah, maka kurang lebih kita akan lihat bahwa di sinilah 68 begitu. 68 tuh ada di sini. Kemudian P-nya itu 16 nih. 16 kan di antara 10 dan 20 ya. Oke, ini titik-titik ini, di sini 68, di sini 16. Ini adalah titik keseimbangan atau E ini terjadi pada titik 68,16. Bagaimana, mudah kan ya? Oke, dengan demikian berakhir sudah video untuk kali ini tentang bagaimana kita membentuk keseimbangan pasar dan sampai ke kurvanya. Mudah-mudahan dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.